Nah, jadi jangan kita kira ya mereka ini orang baik-baik, Pak. Ini bukan orang baik-baik yang mimpin dunia hari ini, Pak. Ini orang jahat gitu. Dan mereka ini suatu kaum yang punya ambisi. Nanti saya jelaskan, belum sampai kita ke situ. Tapi yang pasti, begitu sistem iman yang merupakan rumah besar, tempat berlindung, tempat tinggal umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi Nasrani ini leluasa, semena-mena melancarkan ghazwul fikri. Apa itu ghazwul fikri? Ghazwu artinya perang, fikri artinya pemikiran. Ya. Perang opini, perang pemikiran untuk membuat umat Islam mengikuti way of life, jalan hidup mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlu menegakkan sistem iman tauhid. Makanya di negeri ini yang teriak-teriak sistem iman tauhid kagak ada, ya kan? Itu bukan orang kafir lagi, Pak. Tapi orang muslim juga. Karena apa? Mereka sudah jadi korban ghazwul fikri. Ya. Orang kafirnya udah ngangkat kaki, Pak, di sini, di negeri ini. Ya. Tapi muslim munafiknya yang luar biasa aktifnya. Nah, jadi kaum kafir Yahudi Nasrani sangat tidak rela jika umat Islam mengikuti petunjuk Allah. Enggak kenapa bagi mereka jika umat Islam tetap ngaku muslim, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir barat Yahudi Nasrani. Jadi sekedar kita ngaku muslim enggak masalah buat mereka. Tapi yang penting jangan ngikutin petunjuk Allah lagi. Ikuti petunjuk mereka. Ikuti jalan hidup mereka. Wah, Ustadz Ihsan hate speech nih, ya kan? Ungkapan kebencian nih. Enggak. Ada dalilnya. Di mana? Ini dia dalilnya. Surat Al-Baqarah 120. Ya. Mau tuduh Allah hate speech, silahkan. Mau tuduh Allah ujaran kebencian, silahkan. Mau tangkap Allah, coba aja. Gitu. Apa kata Allah? Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan kaum Yahudi serta Nasrani tidak rela kepada kamu Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti millah mereka, jalan hidup mereka. Jadi tuh Yahudi Nasrani nggak sekedar pingin sesat sendirian, Pak, tapi dia ingin ngajak orang lain ikut sesat bareng sama mereka. Maka kata Allah Ta'ala, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk Barat, bukan petunjuk WHO, ya kan? Bukan. Gitu. Petunjuk yang benar petunjuk Allah. Gitu. Nah, yang mengerikan di ujung ayat ini Allah keluarkan ancaman. Apa itu ancamannya? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani sesudah ilmu kebenaran sampai padamu, tidak akan ada bagi kalian perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Sehingga pertanyaannya, masihkah kita perlu bertanya-tanya kenapa dunia Islam kayaknya hari ini nggak ditolong, nggak dilindungi sama Allah? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala, setia, loyal kepada petunjuk Allah saja, dan kita campakkan, kita berlepas diri dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani, itu kuncinya. Tapi kalau kita masih percaya aja dengan politiknya pakai politik mereka, hukumnya pakai hukum mereka, ekonominya pakai ekonomi ribawi, ya kan? Ya jangan heran kalau Allah nggak kunjung lindungi, nggak kunjung tolong. Bahkan sampai sholat cara mereka, gitu. Sholat, Pak. Yang kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Emang pernah kita lihat Nabi sholat kayak yang sekarang ini, yang nyentrik ini, gitu? Yang di masjid-masjid tertentu sampai dikasih tanda tempat setan di mana. Ini loh tempat setan, jangan ditutupin masjadah karena setan akan ada di sini. Saya kalau datang ke masjid kayak gitu, itu yang saya tutup pakai sejadah saya. Supaya apa? Supaya saya menyatakan, setan, pinggir sana, enyah dari sini. Ngapain sholat sama setan? Gitu.
Kita sholat sama saudara muslim aja masih sering kali kepala kita nerawang sana kemari, apalagi kiri kanan kita setan, Pak. Apalagi ruang buat setan sampai 1,5 meter. La haula wala quwata illa billah. Berapa jogrogan setan tuh nongkrong di situ. Gitu. Kan itu sabda Nabi kan? Wala tadharu ya furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk menjadi tempatnya setan. Itu kata Nabi begitu. Nggak mungkin Nabi bohong. Kita nggak bisa ngelihat setan, Pak, tapi Nabi bisa ngelihat setan. Nabi nggak mungkin bohong. Ya. Makanya kalau kita mau sholat dengan sesama orang beriman, ya carilah tempat sholat yang nggak pakai tanda-tanda, gitu loh. Yang memang semuanya untuk orang beriman. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja nikmat yang kalian peroleh hakikatnya datang dari Allah. Tapi apa saja bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari kesalahan diri kalian sendiri. Ya, siapa juga yang nyuruh untuk ngikutin Yahudi Nasrani? Siapa juga yang nyuruh ninggalin Allah dan Rasulnya? Ya, baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasanya Nabi ini dalam hadis beliau. Beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu beda dengan fitnah, Pak. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu seabrek-abrek ujian, banyak ujian. Jadi kata Nabi akan datang suatu era di mana ujian tuh banyak sekali sampai dunia kayak seperti malam yang gelap gulita. Maksudnya bukan gelap beneran, Pak, tapi kita dikepung sama nilai-nilai yang gelap. Nilai apa? Nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman, nilai kedustaan. Itu di kiri kanan depan belakang kita banyak bener sekarang. Atau Anda nggak setuju? Anda bilang, enggak Ustadz, di mana-mana keadilan sedang tegak. Enggak Ustadz, di mana-mana kemakrufan sedang berlaku. Enggak Ustadz, di mana-mana keimanan yang ada, ketaatan yang kalau saya ada orang ngomong gitu, mendingan saya suruh wudhu sanalah. Lu baru bangun kali masih belekan loh. Gitu. Udah jelas kita ini dikepung, Pak, sekarang dengan nilai-nilai keburukan. Gitu. Makanya Nabi menggambarkannya seperti malam yang gelap gulita. Dan yang lebih mengerikan, ternyata fitnah yang kita alami sekarang ini, Pak, nggak ada ceritanya makin turun, nggak ada. Ini makin nanjak, Pak. Ini sabda Nabi, fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya puncak fitnah, Dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan, aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya, fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini hadir, baik fitnah yang kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz, kira-kira 6 bulan lagi COVID ini berakhir nggak? Saya bilang, maunya saya sih iya, tapi kalau berdasarkan pemahaman saya tentang akhir zaman, kayaknya bakal jalan terus nih. Gitu. Bukan nakut-nakutin, gitu. Cuma kan kita udah dengar sendiri, Pak. Di satu wilayah udah membaik, tiba-tiba bilang, oh ada second wave, ada gelombang kedua. Ya. Termasuk si Tedros, tahu Tedros? Tedros bukan tukang jual es, bukan. Tedros nih pimpinan Badan Kesehatan Dunia. Dia bilang apa? Masyarakat dunia siap-siap akan ada jenis virus baru, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus aja begitu, Pak. Hidup dalam ketakutan yang gak ada habis-habisnya. Gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fitnah ini akan terus jalan, Pak. Makanya nggak ada cerita kita masih boleh main-main sekarang, Pak. Mari kita beriman, bertakwa yang sebenar-benarnya, supaya furqan ada dalam diri kita. Karena kalau furqan nggak ada, Pak, mereka bilang ini baik, kita ikutin, padahal buruk. Mereka bilang ini buruk, kita jauhin, padahal itu baik. Gitu. Dan ini sudah mulai terjadi sekarang. Ya. Berapa banyak umat Islam yang resek ngeliatin saudara-saudaranya yang katanya COVID meninggalnya, terus dibungkus kayak lemper, masukin dalam kotak. Berapa banyak umat Islam yang resek hari ini? Udah sedikit, Pak, yang benar-benar peduli dengan bagaimana tata cara syariat dalam mengelola jenazah.